Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, adalah kita bersama-sama berdoa semoga pembelajaran pada pagi hari ini senantiasa diberikan kemudahan dan mendapat kepemahaman bagi anak-anak Bapak sekalian. Doa tidak. Alhamdulillah, doa telah sama-sama kita bacakan. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bapak mohon anak-anak Bapak dapat berdiri. Bapak ingin melihat kelengkapan dari segi pakaian, kerapian, dan juga ikat pinggang ini selalu terkadang lupa. Silahkan duduk kembali. Bapak anggap anak-anak Bapak hari ini rapi, bersih, cantik, ganteng semuanya. Dan hari ini alhamdulillah masuk semua. Tak ada yang tidak masuk. Hadir semua. Beberapa minggu yang lalu pun hadir semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat mengenali berbagai macam bentuk gaya dan juga siswa juga dapat mengenali contoh serta manfaat gaya yang ada di kehidupan sehari-hari. Adapun materi pembelajaran pada pagi hari ini yaitu mengenal berbagai macam bentuk gaya. Sebelum materi pembelajaran pada pagi hari ini Bapak mulai, Bapak akan membagi kelompok diskusi. Yaitu kelompok diskusi dari ujung sana nanti kelompok 1, kemudian belakangnya kelompok 2 sesuai dengan tempat duduknya. Jadi berdiskusi dengan kawan sebangkunya, ya. Baiklah. Gaya adalah perubahan benda yang mana dapat dirubah dengan cara ditarik ataupun didorong. Kemudian gaya dibagi menjadi 5. Yang pertama gaya otot, yang kedua gaya magnet, yang ketiga gaya listrik, yang keempat gaya geser antar dua benda, yang kelima yaitu gaya gravitasi. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Otot kamu sendiri, otot lengan, otot kaki, itu adalah gaya otot. Contohnya seperti yang ada di depan ini, anak sedang mendorong meja. Meja apabila didorong, contoh didorong ataupun ditarik seperti ini menggunakan gaya otot. Manfaatnya apa nak? Dapat memindahkan benda secara langsung dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Kemudian gaya magnet. Contoh seperti magnet yang Bapak pegang. Magnet ini memiliki 2 kutub, kutub utara sama kutub selatan. Apabila kutubnya berbeda, utara sama selatan, dia akan terjadi tarik-menarik seperti ini. Apabila selatan sama selatan, sama utara pun akan tolak-menolak. Jadi harus berbeda. Selatan ketemu utara, dia akan tarik-menarik. Apabila sama kutubnya, dia akan tolak-menolak. Contohnya seperti apa? Seperti kotak pensil. Di sini ada magnetnya, nak. Nih. Ini di sini terdapat magnet. Dia akan menutup sendiri. Itulah manfaat atau kegunaan magnet. Dia akan menutup sendiri tanpa kita tutup. Apabila kita buka, dia akan mudah dibuka. Kalau pakai gembok, dia harus cari kuncinya lagi. Kali ini mudah, tinggal buka, lepas, tutup sendiri. Kemudian gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang terjadi karena aliran muatan listrik. Seperti contohnya lampu yang ada di depan ini. Bola lampu ini tidak akan terjadi aktivitas apabila tidak diberikan arus listrik. Dia akan bercahaya apabila diberikan arus. Itu contoh dari gaya listrik. Manfaatnya apa nak? Dapat kamu rasakan setiap harinya. Kalau malam hari rumahmu gelap, bisa diterangi dengan lampu. Kamu bisa melihat seisi rumah kamu. Kemudian yaitu gaya geser antar dua benda. Gaya geser antar dua benda adalah gaya yang terjadi karena dua permukaan benda yang bersentuhan. Contohnya cakram dan kampas rem.
pada motor, sepeda ataupun mobil. Itu berfungsi untuk apa? Untuk menyeimbangkan kendaraan kita dan juga dapat mengurangi kecelakaan saat berlalu lintas. Kemudian yang terakhir yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Seperti contoh apa? Seperti contoh pohon yang berbuah. Buahnya itu kalau jatuh dari atas ke bawah, tidak dari bawah ke atas kalau jatuh. Karena apa? Memiliki gaya gravitasi. Manfaatnya apa nak bagi kehidupan? Kamu tidak terbang kemana-mana. Kamu akan kembali di permukaan bumi. Kalau di bumi ini tidak punya gravitasi, otomatis kamu itu melayang semua. Tidak ada yang menepak kakinya di bumi. Sampai situ bisa dipahami? Mungkin ada yang ingin ditanyakan setiap kelompok? Tidak. Terima kasih. Apabila tidak, Bapak akan bertanya untuk mengetes kepemahaman anak-anak Bapak antar kelompok. Oke, Bapak tunjuk kelompok 3. Adik, apa itu yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah perubahan benda yang dapat dilakukan dari tarikan atau dorongan. Terima kasih Arif, jawabannya sangat tepat. Kemudian adapun inti kegiatan pada pagi hari ini yaitu mengenal berbagai macam gaya. Gaya adalah suatu perubahan benda, baik itu ditarik ataupun didorong. Kemudian gaya juga dibagi menjadi 5, yaitu gaya otot, gaya magnet, gaya listrik, gaya geser antar dua benda, dan juga gaya gravitasi. Adapun tugas pada pagi hari ini yaitu anak-anak Bapak antar kelompok dapat berdiskusi untuk mencari contoh bermacam gaya dan mencari manfaat dari contoh tersebut. Kepada anak-anak Bapak, adapun hasil diskusi tadi akan dijabarkan sekarang oleh kelompok 6. Kepada kelompok 6, Bapak persilakan. Saya Indah dari kelompok 6 akan menjabarkan hasil diskusi dari kelompok 6. Contoh yang kami ambil adalah kipas angin. Kipas angin menggunakan gaya listrik dan kipas angin juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari agar di ruangan terasa dingin. Terima kasih penjabaran dan diskusi kelompok 6. Terima kasih penjabaran dari kelompok 6. Boleh silakan kembali. Baiklah. Sebelum materi ini Bapak tutup, marilah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Ad-doa'u ibtidaan. Alhamdulillah, pembelajaran pada pagi hari ini Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.